Maksudnya air di mana ya? Air, pengaruh istilah, tapi mahal berarti jualnya. Bab 2337. Ibu Sun berubah pikiran. Huzi, lihat, keluarga kami telah pindah ke dua tempat hanya dalam beberapa bulan. Bukankah keluarga kami tinggal di tempat kumuh sebelumnya? Setelah Tuan Li meminta kami pindah, kami akan mengirimkannya terlebih dahulu kepada Tuan Lin. Dia tinggal di sebuah rumah besar untuk keluarga kami selama lebih dari 10 hari. Tidak lama kemudian, Tuan Li meminta Tuan Ye untuk memberikan villa kecil ini kepada keluarga kami. Dari Universitas Jiangnan, Huzi, jika kamu bisa menjadi seperti ini, meskipun ibumu meninggal, kamu dapat beristirahat dengan tenang. Sun Hu menyeka air matanya saat ini. Ketika dia menghasilkan uang, dia sudah sangat berterima kasih kepada Li Fugui. Sekarang, saya mengetahui bahwa Li Fugui sebenarnya membantu keluarga mereka dengan cara ini. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Li Fugui. Bahkan menurut pendapatnya, mulai sekarang, meskipun Li Fugui menginginkan nyawanya, dia bersedia memberikannya kepadanya. Ayah, Ibu, jangan khawatir, Tuan Li bisa melakukan ini padamu. Aku, Sun Hu, tidak punya banyak kemampuan. Tapi aku berjanji jika Tuan Li membutuhkanku lagi di masa depan. Meskipun dia menginginkannya, hidupku, aku akan memberikannya padanya. Li Fugui pria di sebelahku tersenyum dan berkata, Saudaraku, jangan katakan itu, haha, paman dan bibiku ada di sini hari ini pada. Ikuti Wang Langzong dan yang lainnya ditambang dan bekerja keras. Keluarga Wang dan keluarga Xie cepat atau lambat harus meninggalkan tambang. Haha, kamu harusnya mengerti maksudku saat mengatakan ini, kan? Hati kecil Hu hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Li, ini. Li Fugui menyela Sun Hu, jangan lakukan ini atau itu. Saya akan bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Bersumpah, dia berkata, ya, Tuan Li, jangan khawatir, saya pasti akan memenuhi harapan Anda terhadap saya. Ngomong-ngomong, Tuan Li, apakah ada orang tua, apakah saudara perempuan saya ada di sini? Bolehkah saya berbicara sedikit dengan saudara perempuan saya? Ibu Sun Yan buru-buru melangkah maju dan menyerahkan telepon kepada Sun Yan. Ya, hanya berdiri di dekatnya. Sun Yan mengambil telepon, melihat kakaknya di video, matanya kembali basah oleh air mata. Tapi Sun Hu, dengan berlinang air mata saat ini, berkata sambil tersenyum, Yanzi, aku harus memanggilmu kepala sekolah Sun sekarang. Sun Yan menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kamu, aku. Meskipun Sun Hu sangat menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya, dia tetap memaksakan senyum di depan adiknya. Kakak, aku dulunya bajingan dan melakukan banyak hal yang membuatku minta maaf padamu dan keluargamu. Saya tidak akan meminta Anda untuk memaafkan saya atau apapun di sini. Karena kamu bersama Tuan Li sekarang, layani saja dia dengan baik. Jangan khawatir, aku berjanji, aku tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Li Fugui juga cukup senang saat melihat pemandangan ini dari sudut matanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, tapi dia tidak ingin Sun Hu berbicara lagi saat ini dan berkata kepada Sun Yan, Yanzi, berikan teleponmu kepada Tuan Li. Ketika Sun Yan menyerahkan telepon itu kepada Li Fugui, dia berkata kepada Sun Hu, saudaraku, biarkan dia pergi kemarilah. Jangan khawatir, aku di sini bersamamu di rumah. Sun Hu setuju sambil tersenyum. Setelah Li Fugui menerima telepon, sebelum dia dapat berbicara, Sun Hu tiba-tiba menyembunyikan senyuman di wajahnya, memandang Li Fugui dan berkata kata demi kata, Tuan Li, saya, kamu. Kata-kata itu keluar ke sisi mulutnya.
Sun Hu toh tidak bisa berkata apa-apa. Li Fugui melihat ekspresi wajah Sun Hu. Sekilas dia bisa mengetahui apa yang ingin dikatakan orang lain. Jangan menunggu orang lain mengatur emosinya. Li Fugui berkata terus terang, "Oke, jangan khawatir, aku akan memperlakukan adikmu dengan baik." Sun Hu menyeka air matanya dengan tinjunya. Kemudian dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Terima kasih. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan berlatih." Nyatanya, setelah menutup telepon, Sun Hu berjongkok di pojok dan menangis. Saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana dia memperlakukan keluarganya sebelumnya. Pikirkan kembali hal-hal buruk yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Hati Sun Hu seperti pisau yang dipelintir. Meskipun orang tua Sun Yan sedang menyeka air mata saat ini, wajah mereka penuh dengan senyuman bahagia. Setelah ayah Sun Yan sadar, dia segera mendatangi Li Fugui dan berlutut di tanah tanpa berpikir, "Tuan Li, terima kasih, saya bersujud kepada Anda." Li Fugui segera melangkah maju dan membawa ayah Sun Yan ke tanah. Ayah Yan membantunya berdiri. "Paman, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa, kamu adalah calon mertuaku." "Kok masih ada mertua yang berlutut di depan menantuku?" kata Li Fugui. Ayah Sun Yan menangis dan tertawa. Dan Li Fugui, saat ini, dia juga mengambil kembali pikirannya. Dia memandang Ibu Sun Yan, yang berdiri di dekatnya sambil menyeka air matanya, lalu berkata kepadanya dengan tulus, "Bibi, saya tahu kamu baik kepada orang lain dan memiliki hati yang baik. Tetapi terkadang ketika kamu melakukan ini, kamu justru merugikan orang lain. Apa yang kamu inginkan? Mari kita lihat. Kita memiliki kondisi di rumah untuk membantu mereka. Tetapi kita tidak memiliki kondisi untuk membantu mereka. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Dengan sifat mereka yang tidak pernah puas dan malas, saya rasa tidak akan lama lagi mereka akan melakukan sesuatu yang ilegal dan disiplin. Ada juga masalah membiarkan Yanzi mengatur pekerjaan. Menurut Anda, jika anak Anda, apakah Anda akan senang melakukannya membiarkan orang yang tidak terpelajar menjadi gurunya? Orang-orang seperti itu harus diberi pelajaran yang sesuai sebelum mereka dapat berubah. Jika tidak, mereka akan berakhir bunuh diri." Setelah panggilan telepon dengan Sun Hu tadi, orang tua Sun Yan sekarang mengagumi Li Fugui. Ada air mata di mata pasangan tua itu. Tunggu saja sampai Li Fugui selesai berbicara. Ibu Sun Yan menyeka air matanya dan berkata, "Tuan Li, apapun yang Anda katakan, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah ikut campur dalam masalah ini lagi. Biarkan Tuan Muda Ye dan Tuan Muda Lin maju. Saya sudah menemukan jawabannya, saya tidak bisa lagi memperlakukan mereka dengan baik. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat saya akan membunuh putri saya yang berharga." Yang diinginkan Li Fugui adalah sikap Ibu Sun Yan. Dia mengangguk dan tersenyum. "Jangan khawatir, Bibi, saya tidak akan pernah menggunakan metode sekuat itu kecuali benar-benar diperlukan." "Oke, sekarang kamu sudah mengetahuinya. Saya akan mengajak Yanzi turun untuk berbicara dengan mereka." "Don, jangan turun, tunggu saja di atas." Ibu Sun Yan mengangguk cepat. Ayah Sun Yan berkata kepada Li Fugui dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, "Kalau begitu kamu pergi dan bicara dengan mereka dulu, dan aku akan membuat persiapan di sini. Kamu harus minum bersamaku malam ini." Saat ini, Li Fugui berkata dengan senyum sedikit menyesal, "Paman, mari kita tunggu sampai nanti kita minum. Saya sudah selesai menangani masalah ini hari ini dan ada hal lain yang harus dilakukan. Aku sudah selesai. Setelah apa yang kulakukan, aku pasti akan datang dan minum bersamamu." Bab 2338. Kata-kata menjijikkan,
Ayah Sun Yan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu, saya akan menunggumu." Sebentar lagi, Li Fugui membawa Sun Yan ke bawah. Baru saja turun, keduanya dikelilingi oleh kerabat tersebut. Bibi Sun Yan berbicara. "Lebih dulu, bagaimana? Sekarang waktunya telah tiba, apakah kamu akan memenuhi janjimu?" Tanpa diduga, ponselnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah Ye Kang yang menelepon. Li Fugui memberi isyarat kecil kepada kerabat yang hadir. Lalu angkat telepon. Sebelum dia dapat berbicara, Ye Kang berkata sambil tersenyum, "Bos, saya sudah melakukan semua yang Anda minta. Apakah Anda ingin datang pada jam 12 siang atau kapan? Selain itu, haruskah saya mengirim seseorang ke sini menjemputmu?" Li Fugui melihat sekeliling ke kerabat di depannya yang sangat ingin mendapatkan manfaat. Baru saja, dia tersenyum dan bertanya pada Ye Kang, "Apakah kamu siap untuk mendapatkan uang tunai 300 juta? Ye Kang berkata dengan lantang, "Tentu saja, 300 juta, tidak perlu khawatir." "Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Selain itu, orang-orang di sekitar stadion semuanya adalah anggota keluarga Lin. Bahkan jika Anda menggali terowongan di stadion, tidak akan ada yang tahu." Tercengang, dia bahkan tidak berpikir untuk memukuli mereka sampai mati. Li Fugui sebenarnya menyiapkan uang tunai 300 juta. Untuk mereka, apalagi 300 juta, sekalipun itu uang tunai 3 juta yang ditumpuk. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihatnya pada saat ini berpikir bahwa Tuan Li di depan mereka telah menyiapkan begitu banyak uang untuk mereka. Paman Sun Yan dan yang lainnya memandang Li Fugui seolah-olah mereka sedang melihat dewa kekayaan. Awalnya mereka masih saling berbisik, tapi sekarang mereka semua tutup mulut, tidak ada yang berdiri dan mengeluarkan suara. Setelah Li Fugui mendengarkan laporan Ye Kang, dia tersenyum cerah dan berkata kepada Ye Kang dengan serius, "Oke, tunggu kami di stadion. Kirim beberapa mobil lagi. Saya sekarang di rumah Sun Yan. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya tahu di mana rumahnya, kan?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Ye Kang menyeringai dan berkata, "Bos, lihat apa yang kamu katakan. Kepala sekolah Sun adalah salah satu saudara ipar perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu di mana rumahnya? Lagi pula, villa ini milikmu, bukan? Apakah Anda mengatur agar saya mengurusnya? Tunggu sebentar, saya akan mengirim seseorang ke sini sekarang." Setelah mengatakan ini, setelah Li Fugui menutup telepon, melihat kerabat di depannya, dia berkata terus terang, "Dengarkan sekarang, aku akan membawamu ke suatu tempat nanti, di mana uang tunai 300 juta telah disiapkan untukmu. Tetapi sebelum pergi ke sana, kamu harus tetap di sini. Kamu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di hadapanku. Juga, segera minta maaf kepada pacarku." Paman Sun Yan adalah orang pertama yang sadar. Dia berbalik dengan cepat, ekspresi tulus di wajahnya. Sambil membungkuk, dia tampak merendahkan diri di depan Sun Yan dan berkata sambil tersenyum, "Yanzi, paman salah. Aku benar-benar tidak tahu kalau pacar yang kamu temukan begitu cakap. Hei, maafkan aku, paman, aku berjanji mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengatakan hal buruk kepadamu lagi." Saat dia mengatakan ini, Paman Sun Yan benar-benar menjadi keras. Dia berbalik dan menatap istrinya dan mengutuk, "Mengapa kamu masih berdiri di sini? Mengapa kamu tidak segera datang dan meminta maaf kepada Yanzi?" Bibi Sun Yan juga segera datang saat ini. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia tersenyum pada Sun Yan dan berkata, "Yanzi, bibiku pemarah. Lagi pula, kami tidak melakukan ini untukmu. Oke,
ada terlalu banyak orang jahat di masyarakat ini sekarang. Ceritakan tentang Anda. Anda sangat cakap dan telah menjadi wakil kepala sekolah di usia muda. Dalam hal ini, kamu mengatakan bahwa jika kamu ditipu oleh orang jahat, betapa sedihnya kami sebagai kerabat. Paman kedua Sun Yan juga melangkah maju dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Benar, kamu lihat caranya prihatin kami kerabat tentang urusan Anda. Menurut Anda, jika itu orang lain, apakah kami akan begitu peduli? Karena kami semua adalah kerabat dekat, itu sebabnya kami ada di sini untuk memberi Anda nasihat." Sun Yan mencibir, apa yang terjadi dengan kerabat di depannya ini? Jika orang lain tidak tahu, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Orang-orang ini rakus akan uang. Jika saya tidak mendengar Li Fugui berkata bahwa dia telah menyiapkan 300 juta yuan, bagaimana dia bisa berdiri dan mengucapkan kata-kata ini padanya sekarang? Mereka pasti sudah lama diusir. Tentu, sekarang masalah ini diserahkan kepada Li Fugui untuk ditangani. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Jadi ketika kerabatnya tersebut meminta maaf, dia hanya berdiri diam di samping Li Fugui dan memegang erat tangan Li Fugui. Li Fugui terlalu malas untuk mendengarkan kata-kata menjijikkan dari kerabat tersebut. Dia tidak menunggu sampai kerabat ini selesai. Wajahnya menjadi gelap. Dia berkata terus terang kepada semua orang, "Berhentilah berdebat sekarang, keluarlah bersamaku dan tunggu di pintu. Mobil akan segera tiba. Saat mobil datang, kamu bisa masuk ke dalam mobil dan ikuti aku." Mereka semua mengangguk setuju, sambil berjalan menuju pintu. Paman Sun Yan datang lagi dan bertanya pada Li Fugui, "Ngomong-ngomong, Tuan Li, Anda berbicara tentang melakukan pekerjaan untuk anak-anak." Sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui bertanya dengan wajah dingin, "Jika saya memberi Anda 300 juta, setiap keluarga bisa mendapatkan setidaknya puluhan juta, bukan?" "Apa, dengan puluhan juta? Apakah Anda masih bersedia keluar bekerja dan ditahan oleh orang lain?" Li Fugui baru saja selesai berbicara. Paman Sun Yan belum mengatakan apapun. Tanpa diduga, sepupunya yang sedang mencari Sun Yan untuk bekerja buru-buru melangkah maju. Beberapa orang mulai berbicara satu persatu. "Ayah, jangan dipikir-pikir. Kalau kita punya puluhan juta dan uangnya disimpan di bank, setahun kita bisa dapat 1,8 juta beserta bunganya. Dengan uang sebanyak itu, apakah kita masih perlu keluar bekerja? Benar, kami tidak bodoh. Haha, ketika saya mendapatkan uang, saya pasti akan tidur nyenyak dengan uang itu." Li Fugui memandang orang-orang serakah ini dari sudut matanya. Dia mencibir di dalam hatinya. Saya pikir dia telah berurusan dengan sekte tersebut baru-baru ini. Saya sudah lama tidak bersantai. Kebetulan dia bisa menonton pertandingan hari ini. Hiburan-hiburan. Dengan pemikiran ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Benar, orang harus selalu belajar menikmati hidup." Anak muda. Berbeda, mereka berpikir jernih. Dia tahu bahwa Li Fugui sedang menggali lubang untuk kerabatnya. Tetapi, seperti yang dikatakan Li Fugui sebelumnya, kerabat di keluarganya ini sangat perlu diberi pelajaran. Jika kamu tidak memberiku pelajaran, keluarga Sun mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kedamaian. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Sun Yan mendekati Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, apakah kamu yakin tidak ada bahayanya melakukan ini?" Bersambung.